Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, selamat pagi anak-anak bapak semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih puasa kan? Kuat untuk berpuasa anak-anak bapak? Walaupun masih kelas 1, insya Allah kalau niat kita kuat, Allah tolong untuk melaksanakan ibadah puasa. Anak-anak bapak, sudah sebulan rasanya ya kita anak bapak, guru dengan anak-anak bapak juga tidak bertemu secara langsung di kelas mengikuti pembelajaran. Bapak ibu guru juga sudah rindu, anak bapak insya Allah juga rindu dengan guru-gurunya di sekolah. Nah, hari ini dalam kegiatan amaliyah Ramadan ini, pagi ini bapak bersama bapak kita akan membahas yaitu salah satu amal ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu yang disebut dengan Qiyamu Ramadan. Apa nama Pak? Qiyamu Ramadan. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan amal ibadah di bulan Ramadan pada malam harinya. Qiyamu Ramadan itu artinya ibadah di malam hari ya anak bapak. Melaksanakan Qiyamu Ramadan di malam hari dengan amat ibadah yang banyak dan dengan penuh perhitungan, ihtisaban, muhasabah diri, menghitung apa yang telah dilakukannya, baikkah, burukah, bagaimana apa yang telah dilakukannya kepada orang lain, bagaimana ibadahnya kepada Allah. Ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama dengan iman, kemudian dia juga penuh perhitungan, memuhasabah dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni oleh Allah segala dosanya yang telah lalu. Nah, anak bapak, kita akan memulai pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi ini. Mari simak baik-baik apa yang Bapak sampaikan, semoga ini bermanfaat. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Baik, anak-anak Bapak, kita mulai. Salah satu amal ibadah Qiyamu Ramadan, Qiyam Ramadan yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, tidak ada lagi dilakukan di bulan yang lain, namanya adalah sholat apa anak bapak? Sholat tarawih ya. Nih, terus dulu ya, perhatikan ya. Inilah amalan satu-satunya yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Sholat tarawih. Nampak anak bapak? Ya. Oke. Kita ulangi sholat tarawih. Anak bapak insya Allah sudah melakukan ya. Sudah beberapa hari ini kita melakukan ibadah puasa, malam harinya itu dilakukan adalah sholat tarawih. Baik anak bapak. Nah, walaupun anak bapak sudah melakukan, kita harus tahu dulu apa pengertiannya dulu ya. Kita sudah melakukan, kita akan membahas apa sih pengertiannya sholat tarawih itu. Nah, siapa yang tahu pengertian sholat tarawih? Coba kita perhatikan ya, sholat tarawih. Pengertiannya dulu. Ya. Oke. Pengertian sholat tarawih. Perhatikan di sini. Apa pengertian sholat tarawih? Siapa yang tahu? Baik, Bapak sebutkan ya. Simak baik-baik pengertian sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan.
Bapak ulangi ya, simak baik-baik. Sholat tarawih itu pengertiannya adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Itulah pengertian sholat tarawih. Sampai sini paham anak Bapak? Insya Allah ya. Sholat tarawih itu pengertiannya itu seperti itu. Jadi tidak ada sholat tarawih di bulan-bulan yang lain. Nah, selanjutnya anak Bapak ya, pengertian sholat tarawih tadi. Kemudian apa hukumnya? Apa hukumnya? Baik, kita lihat dulu ya. Hukum. Dalam Islam itu ada 5 hukum. Nah Bapak sudah tahu ya. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, yang terakhir haram. Ya. Hukum sholat tarawih ini apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah anak Bapak. Sunnah. Tapi ternyata bukan sunnah yang biasa. Namanya sunnah mu'akkad. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah mu'akkad. Baik, apa itu sunnah? Sunnah adalah amal perbuatan yang apabila dilakukan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Dalam pengertian yang lain adalah sholat sunnah itu atau perbuatan-perbuatan sunnah itu adalah perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Nah, sholat tarawih ini selain sunnah, dia disebut sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya tingkatannya di bawah wajib gitu. Jadi sholat sunnah tarawih ini sholat hukumnya adalah sunnah muakkad yang hukumnya sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini paham apa? Ya. Jadi di bulan Ramadan ini kan kita memperbanyak ibadah. Walaupun ini tidak wajib, tapi itu akan seperti kata Nabi tadi, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan dengan penuh iman dan dengan penuh perhitungan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik. Sampai sini sudah paham anak Bapak akan pengertian dan juga hukumnya? Insya Allah sudah ya. Selanjutnya anak Bapak, tentu anak Bapak walaupun sudah melakukannya, kita akan bahas sedikit, mengulas sedikit tata cara melakukan sholat tarawih. Ya, perhatikan ini tata caranya. Tata cara melakukan sholat tarawih. Ada bermacam-macam cara yang dilakukan untuk melaksanakan sholat tarawih ini yang diambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang umum dipakai di masyarakat kita Kota Padang dan juga yang dipakai di Al-Azhar, tata cara sholat tarawih itu dibagi menjadi 2. Ya, dibagi berapa anak Bapak? 2. Pertama, bagaimana cara pertama sholat tarawih itu? 1 adalah dilakukan dengan 8 rakaat. 8 rakaat ditambah 4 kali salam. Jadi 8 rakaat dengan 4 kali salam. Yang kedua, 8 rakaat dengan 2 kali salam. Maksudnya apa itu? 8 rakaat 4 kali salam artinya tiap 2 rakaat salam. Tiap 2 rakaat
salam. Ya, sedangkan 8 rakaat 2 kali salam artinya apa? Setiap 4 rakaat sekali salam. Ya. Nah, pertanyaan Bapak, mana di antara anak Bapak yang melakukan yang ini? Ada? Ada ya? Ada juga yang melakukan ini, ya, 8 rakaat dengan 2 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaatnya lagi 1 kali salam. Nah, boleh pilih antara yang ini atau yang ini. Oke, anak Bapak. Selanjutnya sholat tarawih ini di mana dilakukan? Bolehkah dilakukan di rumah atau hanya di masjid saja? Sholat tarawih ini bisa dilakukan di masjid, bisa juga dilakukan di rumah. Tapi lebih utamanya di masjid. Tapi dengan kondisi wabah kita pada saat ini, yang kita menghindari ikhtiar kita untuk menjauhi daripada wabah tersebut, maka dianjurkanlah kita melaksanakan sholat tarawih itu di rumah masing-masing. Jadi boleh sholat tarawih itu dilakukan di rumah. Ya. Apakah sendiri ataukah berjamaah atau tidak boleh sendiri? Sholat tarawih ini boleh dilakukan sendiri, namun lebih baik juga berjamaah. Ya, anak bapak bisa berjamaah di rumah. Orang tuanya menjadi imam, ya, bagus itu. Nih, itu sholat tarawih anak bapak. Jadi bapak ulangi pengertian sholat tarawih tadi, ya, kita ulangi, kita ulas sedikit. Sholat tarawih itu apa anak tadi? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan di malam hari di bulan Ramadan. Hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bagaimana tata caranya? Tata caranya sekurang-kurangnya ada 2, ya. Yaitu pertama dengan 8 rakaat 4 kali salam, yang kedua dengan 8 rakaat 2 kali salam. Sampai sini paham anak bapak? Insya Allah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah sholat tarawih ini, sholat apa yang biasa kita lakukan anak bapak? Sholat subuh? Tidak, biasanya sambungannya biasanya adalah sholat yang namanya sholat witir, ya. Oke, kita ulas sedikit nih sholat witir. Sholat witir. Witir itu artinya siapa tahu? Witir itu artinya ganjil. Artinya pengertian sholat witir apa? Sholat witir itu pengertiannya adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Jadi sholat witir ini apa pengertiannya anak bapak? Sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Bisa paling sedikit 1 rakaat, bisa 3, 5, dan paling banyak 11 rakaat. Kapan dilakukan sholat witir ini? Ketika di bulan Ramadan itu biasanya sholat witir ini dilaksanakan setelah sholat tarawih, ya, setelah sholat tarawih, dan umumnya dilakukan sebanyak 3 rakaat. Nah, kembali kepada sholat tarawih ini anak bapak, waktunya kapan sholat tarawih tadi ini? Apakah habis maghrib? Apakah habis isya? Sholat tarawih ini waktu pelaksanaannya adalah dari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Kalau biasa kita lakukan setelah sholat isya, boleh nggak dilakukan pada jam 10? Orang mau sholat isya istirahat dulu, boleh. Bahkan ada di beberapa tempat, tapi di Padang bapak tidak tahu, karena pekerjaannya itu sampai malam dia pulang, dia melakukan sholat tarawih itu bersama dengan kelompoknya di masyarakat itu melaksanakan sholat tarawihnya di 10 malam, ya, jam 11 malam, tidak apa-apa. Jadi itulah sholat tarawih. Sholat tarawih ini perbedaannya dengan sholat witir ini adalah satu, sholat tarawih ini hanya khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalau sholat witir bisa dilakukan kapan saja, tidak terbatas bulan Ramadan. Jadi sholat witir ini luar bulan Dzulhijjah pun bisa, Muharram juga bisa. Jadi kemudian untuk sholat witir ini bilangannya ganjil. Bilangannya ganjil. Kalau sholat tarawih ini bilangannya genap, ya, 8 rakaat itu.
dengan 4 kali salam dengan 2 kali salam. Baik anak bapak, sampai sini insya Allah anak bapak paham ya. Ini tambahan untuk ilmu anak bapak, sehingga kita melaksanakan sholat tarawih semakin meresap dalam diri kita. Oh, itu sholat tarawih. Oh, dengan melakukan sholat tarawih, sholat witir anak bapak, insya Allah semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat, semakin kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin beruntunglah kita. Semoga anak bapak beserta keluarga dan guru-guru kita dan keluarga selalu dibimbing Allah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya bimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak bapak, bapak rasa cukup ya untuk pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat anak bapak. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan kita selalu kekuatan dan anak bapak khususnya kelas 1 semangat untuk terus berpuasa. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.